Bab 2781, Mencari Masalah. Pemilik toko menangis ketakutan, tapi tidak berani mendebat. Sesudah memaki pemilik toko, Stello meninggalkan toko. Tanaman berharga itu sudah diambil Jerry, dia tidak berniat diam di sini lebih lama. Sesudah itu, dia langsung pergi ke kota Suzaku untuk mencari Zeko dan yang lainnya. Sekarang ini, Stello hanya berpikir untuk mengajak semua sekte kota Busan membantunya menemukan keberadaan Jerry melalui Zeko. Kalau bisa menemukan Jerry, masih ada peluang untuk menemukan tanaman itu. Tanaman itu masih hidup, kalau mau dipakai untuk meningkatkan kultivasi sesudah memurnikannya, maka harus menemukan tempat untuk menjemur tanaman tersebut di bawah sinar matahari. Itu masih harus dimurnikan setidaknya sebulan agar efeknya bisa bagus. Jadi, makin cepat menemukan Jerry, makin cepat dia bisa mengambil kembali tanamannya. Hanya akan membuang-buang waktu kalau mengandalkan Sekte Wan Naga, jadi dia harus mengarahkan semua target ke Jerry. Di waktu ini, Zeko sudah tiba di kota Suzaku bersama para pemimpin sekte dari kota Busan. Sesudah menerima berita tersebut, berbagai sekte dan pihak di kota Suzaku langsung bergegas ke rumah Tuan Kota Suzaku, takut Zeko akan menyerang kota mereka. Dalam situasi biasa, Tuan kota lain tidak diizinkan pergi ke kota lain dengan membawa begitu banyak orang. Terlebih lagi, kota Suzaku tidak mempunyai hubungan apapun dengan ketiga kota lainnya selama ini. Yusua, Tuan kota Suzaku, yang menerima berita tersebut, memimpin para tetua dan master dari rumahnya ke gerbang kota duluan untuk menghentikan Zeko. Tak lama sesudah itu, kedua belah pihak bertemu. Zeko langsung tertawa melihat Yusua, sambil berujar, "Lama tidak bertemu, Tuan kota Yusua. Kamu terlihat lebih cantik dari sebelumnya. Tidak heran kamu menjadi dewi impian di hati semua lelaki di alam tengah bela diri kuno." Sebelum Zeko selesai bicara, sorot mata Yusua mendadak berubah sinis. Dia berujar dengan sinis tanpa peduli pada Zeko, "Dasar tidak punya malu." Senyum di muka Zeko mendadak berubah suram. Muka Yusua juga makin sinis, tapi karena dia memakai selendang putih, tidak seorang pun bisa melihat ekspresinya sekarang ini. Zeko dan para pemimpin sekte lainnya juga hanya bisa diam-diam membayangkan muka asli Yusua di dalam hati mereka. Selama ini, hanya Zeko yang pernah bertemu Yusua sekali, itu pun sudah lama. Namun, waktu itu Yusua juga memakai cadar, jadi dia juga belum pernah melihat muka Yusua yang sebenarnya. Yusua melirik para pemimpin sekte di kota Busan dengan sinis, dan akhirnya memandang Zeko. "Kamu tahu kalau kota Suzaku tidak pernah bekerja sama dengan kota lain. Sekarang kamu membawa begitu banyak orang ke sini, kamu mau apa? Kalau mau memulai perang, cukup bilang saja. Kota Suzaku tidak pernah takut pada kota Busan." Mendengar ucapan Yusua dan merasakan tatapan sinis darinya tadi, sekelompok pemimpin sekte kota Busan agak gentar. Orang-orang ini selalu berfantasi kalau Yusua mempunyai muka seperti peri, dan tidak menduga kalau aura Yusua akan begitu menakutkan. Terutama kesinisan Yusua, yang membuat panas di hati mereka langsung hilang. Mereka sama sekali tidak berani membayangkan hal lain. Zeko sedikit tertegun. Dia tidak menyangka Yusua akan segalak ini. Dia tidak lagi tersenyum dan hanya berujar, "Kenapa aku bisa datang ke sini? Memangnya Tuan kota Yusua tidak tahu? Apa perlu aku yang kasih tahu apa yang sudah kamu lakukan?" Mendengar ini, Yusua mengernyit sambil berujar dengan marah, "Aku rasa kamu sengaja datang untuk mencari masalah." Bab 2782, Kecurigaannya. Menurut pendapat Yusua, Zeko datang ke tempatnya sengaja untuk mencari masalah. Karena seluruh kota Suzaku, atas perintahnya, tidak pernah mempunyai konflik dengan kota lain. Walau ada orang-orang yang tidak mematuhi perintah, Zeko bisa pergi mencari orang-orang itu dan bukannya datang mencarinya. Terlebih lagi, Yusua belum pernah mendengar ada orang di kota Suzaku yang melakukan sesuatu terhadap orang-orang di kota Busan baru-baru ini. Namun, Zeko datang untuk mengganggunya sekarang ini. Cara bicaranya seperti Yusua sudah melakukan sesuatu yang merugikan kota Busan. Kalau memang ada masalah,
paling hanya karena Yusua tidak setuju bergabung dengan Zeko untuk membereskan kota Bahur dan kota Hydra. Selain ini, Yusua tidak bisa memikirkan alasan kedua. Namun, kalau Zeko membawa orang untuk mencari masalah dengan Yusua hanya karena masalah ini, menurut Yusua, ini namanya kurang kerjaan. Jadi, Yusua tidak mau meladeni Zeko, dia hanya berujar langsung dengan sinis, "Kalau kamu mau memulai perang, lakukan saja. Tak usah membuat alasan butut seperti ini." Zeko sedikit tertegun. Dia pernah mendengar kalau Yusua orang yang sangat keras, akhirnya dia melihatnya hari ini. Narnun, makin Yusua bersikap seperti ini, makin besar keinginan Zeko untuk menaklukkannya. Dia mendengus dalam hatinya, "Suatu hari, aku akan menaklukkanmu. Lalu aku akan melihat bagaimana kamu akan sombong seperti ini di depanku." Di permukaan, Zeko kembali tersenyum sambil menjelaskan, tetua kedua kota Busan terbunuh belum lama ini. Tapi, tidak ada seorang pun dari kota Bahur dan kota Hydra yang berani menyerang tetua kedua kami, dan para seniman bela diri kota Busan juga tidak akan berani. Yusus sangat kaget mendengar kalau tetua kedua kota Busan terbunuh. Dia juga tahu kalau tetua kedua kota Busan sangat kuat, tapi sekarang terbunuh. Ini sudah cukup untuk menunjukkan kalau kekuatan si pembunuh tak terduga. Yusua sontak mencibir, "Jadi, menurutmu kematiannya ada hubungannya denganku?" Walau bisa memahami kecurigaan Zeko, Yusua tetap sangat marah karena dicurigai tanpa alasan. Selama ini, kota Suzaku tidak hanya tidak berinteraksi dengan ketiga kota lainnya, tapi juga tidak pernah terlibat konflik dengan ketiga kota lainnya. Semua orang di alam tengah bela diri kuno mengetahui hal ini, tapi Zeko malah mencurigai Yusua atas kematian tetua kedua kota Busan. Zeko terlihat sedikit marah mendengar jawaban Yusua. Akhirnya, Zeko menahan amarahnya sambil berujar, "Kamu juga tahu betapa pentingnya tetua kedua. Aku terlalu cemas mendengar dia terbunuh. Jadi aku mencurigai semua orang yang mungkin. Mohon maafkan aku, Tuan Kota." Zeko datang ke kota Busan, di satu sisi karena dia mencurigai Yusua, tapi yang lebih penting, dia mau melihat kekuatan kota Suzaku sekarang ini. Pendukungnya kemungkinan besar akan muncul, dan hanya masalah waktu sebelum mereka menyerang kota Suzaku, jadi Zeko juga harus punya persiapan. Dengan kedok mencari pembunuh tetua kedua kota Busan, dia datang untuk mencari tahu kemampuan kota Suzaku. Kalau dia memaksa masuk ke kota Suzaku tanpa alasan yang jelas, pasti akan membuat konflik antara kedua kota besar itu. Sekarang, Zeko juga secara kasar sudah memahami situasi di kota Suzaku. Sejak masuk, dia sudah memeriksanya melalui indera spiritualnya dan menemukan kalau kota Suzaku melakukan penjagaan dengan ketat. Ada banyak master yang bersembunyi dalam kegelapan. Kalau perang pecah, itu pasti akan merugikan dirinya, jadi sikap Zeko sekarang ini menjadi jauh lebih rendah hati. Bersambung.